Siapa sangka seorang ulama besar dari sebuah desa kecil di Banten, Indonesia, namanya bisa menggema hingga ke Masjidil Haram di Mekah, bahkan sampai ke Al-Azhar di Mesir. Mari kita selami perjalanan hidup luar biasa dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sang Sayyid Ulama Hijaz, lahir pada tahun 1815 Masehi di Tanara, Serang, Banten. Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Ayahnya, seorang ulama terpandang, melihat potensi besar ini dan mengirimnya untuk menimba ilmu di berbagai pesantren di Jawa sejak usia 8 tahun. Dan gen sepat, ilmunya berkembang pesat, bahkan sebelum genap berusia 15 tahun. Ia sudah dipercaya untuk mengajar. Impiannya untuk belajar di Tanah Suci membawanya ke Mekah. Di sana, ia tidak hanya belajar, tapi benar-benar tenggelam dalam lautan ilmu. Dari ilmu kalam, bahasa Arab, hadis, tafsir, hingga fikih. Semuanya ia pelajari dari para guru besar. Beberapa gurunya antara lain Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, dan banyak lagi ulama ternama lainnya. Setelah 3 tahun, ia sempat kembali ke Banten. Namun, hatinya pilu melihat tanah kelahirannya berada di bawah cengkraman penjajah Belanda. Praktik ketidakadilan dan penindasan merajalela. Jiwa patriotiknya pun terbakar. Syekh Nawawi berkeliling Banten, mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Tentu saja, hal ini membuat Belanda gerah. Gerak-geriknya dibatasi, ia dilarang berkhutbah, bahkan dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Merasa ruang geraknya semakin sempit, pada tahun 1830, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Mekah. Kali ini bukan hanya untuk belajar, tapi untuk menetap dan membangun basis perjuangan baru. Keputusannya ini terbukti tepat. Di Mekah, keilmuannya semakin diakui, namanya semakin tersohor ketika ia dipercaya menggantikan Syekh Khotib Minangkabawi sebagai imam besar di Masjidil Haram. Sejak saat itu, ia dikenal dengan gelar Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Nawawi dari Banten, Jawa. Ketenarannya tidak hanya berhenti di Mekah. Undangan untuk mengajar datang dari berbagai penjuru, termasuk dari Universitas Al-Azhar di Mesir, atas permintaan Mufti Agung saat itu. Meski jauh dari tanah air, perjuangannya melawan penjajah tidak pernah padam. Justru dari Mekah, ia mengobarkan semangat nasionalisme kepada murid-muridnya yang berasal dari Nusantara, yang banyak berkumpul di perkampungan Jawa. Model perjuangan jarak jauh ini membuat Belanda sangat khawatir. Mereka sampai mengutus seorang orientalis terkenal Snack Hergronch untuk menemuinya, menyamar dengan nama Arab Abdul Ghafur. Snauk datang untuk mempelajari sosok Syekh Nawawi. Hasilnya, Snauk sendiri mengakui bahwa Syekh Nawawi adalah seorang ulama dengan ilmu yang sangat luas dan mendalam, pribadi yang rendah hati, dan rela berkorban untuk agama serta bangsanya. Selama hidupnya, Syekh Nawawi telah menulis lebih dari 100 kitab yang menjadi rujukan penting di berbagai pesantren hingga hari ini. Karya-karyanya seperti Tafsir Al-Munir, Sulam Al-Munajat, dan Uqud Al-Jain menjadi bukti kedalaman ilmunya yang luar biasa. Setelah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun untuk ilmu dan umat, Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Mekah pada tahun 1897 Masehi. Beliau dimakamkan di Pekuburan Mala, sebuah tempat peristirahatan terhormat yang berdekatan dengan makam istri tercinta Nabi Muhammad, Khadijah. Kisahnya adalah bukti bahwa dari sebuah desa kecil di Banten bisa lahir seorang ulama yang cahayanya menerangi dunia. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari tokoh-tokoh hebat Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.